sebelum kita mulai, saya ingin mempresentasi kehadiran kalian. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Berapa nak? Alangkah baiknya sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Pimpin doa atas. Doa mulai. Sebelum materi saya lakukan, saya ingin memutarkan sebuah video. Tolong didengarkan baik-baik dan disimak kira-kira isinya apa dan yang dibahas teman-teman. Silakan masuk. Sebuah audio yang isinya adalah suara saya tentang bagaimana menjadi seorang stand up comedian. Nah, ini untuk seorang nih untuk pemula yang ingin menjadi seorang stand up comedian. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel ini supaya berkembang. Oke? Silakan. Boleh nggak? Selain dikenal sebagai Jelaskan videonya? Nah, silakan, ayo. Coba masing-masing kelompok ada yang berpendapat tentang video tadi. Satu. Ya, coba. Nyata dan dibuat dengan cara menyindir. Dan diambil dari kita nyata dan dibuat dengan cara menyindir. Oke, ada lagi. Ayo, silakan Mas Tony. Materinya kita lihat dari seperti bekerja dari. Mana tadi bekerja kan seperti bekerja dari yang ada makna serunya dan itu dari kenapa? Oh iya, ada lagi. Jadi materi stand bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, pada kita, misalkan ada yang berbakat dan ingin menjadi stand up komedi, cara membuat materinya seperti itu pelajaran yang kita ambil ya. Pertama itu cara membuat materi stand up. Dan tadi Bapak tadi juga tadi bilang ternyata untuk membawakan materi stand up itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu bisa dari minat dan bakat. Nah itu sedikit pelajaran. Siapa tahu nanti dari diri kalian setelah lulus dari sini mungkin kalau ada bakat atau ada minat seperti ini salah satu lapangan pekerjaan loh ya, dan gajinya besar. Siapa tahu ada bakat untuk berjalan. Oke, itu saja untuk motivasi pagi hari ini. Kita lakukan materi berikutnya. Minggu sebelumnya saya menyampaikan mana ya Bang, anak-anak? Ya, selain ciri kebahasaan, struktur, kita dari setelah kemarin membahas tentang apa? Oke ya, tentang permasalahan yang harus kita selesaikan. Itu masalah apa kemarin kita angkat? Solusi atau baju tahanan KPK ya? Nah itu kan kalian sudah saya masing-masing kelompok sudah memberikan saran dan memutuskan, oh ini loh Pak masalahnya kenapa korupsi di Indonesia masih terus berlanjut. Akar masalahnya ternyata ingin cepat kaya dan imannya tidak kuat karena memang karakternya buruk dan sebagainya. Itu masalah yang umum terjadi di negara kita. Terjadi selanjutnya, nanti kan saya sudah tua, kamu yang menggantikan saya dan pemimpin lainnya. Saya harap generasi mendatang kalau bisa negara kita bebas dari korupsi. Nyatanya sudah atau belum sampai saat ini? Kemarin kalian sudah bekerja menemukan permasalahan dan sudah saya berikan tugas, meskipun itu dalam bentuk PR ya, membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan permasalahan yang kita angkat tentang baju KPK dan solusinya. Iya, betul ya? Nah, itu setelah itu oleh dia KPD-nya masing-masing, dibawakan KPD-nya ya. Kalau dibawa dan itu sudah ditulis. Selain ditulis di KPD, saya menyuruh ditulis juga di kertas manila. Nah, nanti silakan aturan mainnya seperti apa. Setelah ini kan kita kalau kelompok-kelompok kalian kan membicarakan tuh ya. Nah, menceritakan tentang teks anekdot yang sudah kalian buat di rumah. Menceritakan teks anekdot yang sudah kalian buat. Sekarang kita sepakati peraturannya. Nanti saya berikan waktu beberapa menit, 15 menit untuk finishing atau menyempurnakan hasil karya kalian.
sambil saya cek, saya belum tahu hasilnya. Setelah itu cara menciptakannya seperti apa? Saya minta usulnya, ayo biar sama-sama mendengar dengan enak. Usulnya, ada yang memberi usul? Maju ke depan. Ya, maju sudah pasti ke depan ya. Maju ke depan. Membentuk kembali ke kelompok masing-masing. Silakan ke kelompok masing-masing sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Silakan. Kalau sudah di kelompok masing-masing, silakan dibuka KPD dan kertas manilanya yang kalian perbaiki lagi. Saya berikan form tambahan ya, format tambahan. Nanti saat bertanya ke kelompok lain ada apa yang ingin dihadapi, saya berikan formatnya yang kita analisis. Ya, kita kelompok satu saja. Bukan apa namanya kerangkanya dan teks. Saya juga ingin membaca ya. Sambil saya koreksi. Berbunga-bunga ya. Iya Pak. Iya Pak. Ini kerangkanya apa? Mulai topik, tokoh dan sebagainya ya. Sekarang saya bukan sesuai yang kelas sepakati, ada tanggapan atau komentar dengan hasil dari penelitian tadi. Apabila ada yang disampaikan, kamu mau soroti saja ke sisi dari kelompok pilih satu saja masing-masing, satu saja. Silakan, siapa yang mau mengisi? Boleh, yang lainnya silakan. Saya. Untuk kelompoknya Yeni, apa solusinya ditaruh di situ? Itu apa itu? Koruptornya dibunuh mati dan dijadikan pupuk, Pak. Sebentar. Kalau membaca itu sampai bawah. Di bawahnya sudah saya jelaskan kalau itu tidak disetujui dan tidak sesuai dengan negara Indonesia. Nah, kalau begitu mengapa kamu memasukkan salah satu solusi tersebut di situ? Itu bukan solusi, itu kan tema percakapan orang dan ada yang menolak pendapat tersebut. Saya tidak mengatakan itu sebagai solusi dari kelompok saya. Iya, ada kata-kata tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila ke? Iya, maksudnya ya itu ya. Oh, itu maksudnya ya. Oke, yang lain, ayo yang lain. Masuk Sidro. Yang lain. Kompetisi yang mana? Kenapa
boleh saling mengkritisi demi kebaikan bersama. Ada yang mau sampaikan? Silakan sambil berdiri. Baik, untuk kelompok 1 saya menanyakan yang menentukan bahan kritiknya. Kamu udah tahu ya, bahan kritik memang koruptor. Terusnya yang kamu kritik dari koruptor itu apa? Kan itu ya bahan kritiknya. Terus kamu kan nulisnya memang kritik para koruptor. Ya koruptor apa yang kamu kritik gitu? Mengkritik para Lebih koruptor. spesifiknya apa? Bagian kritiknya juga ada. Kebutuhannya berbeda. Mengapa koruptor itu korupsi? Padahal kalau tidak korupsi tidak jadi koruptor ya. Ya kan Pak, ya kan emang realistis aja Pak, manusia itu kalau misalkan lihat uang banyak itu pasti tergiur. Padahal sudah cukup berkelimpahan. Pak juga sudah tekan habis dimakan 7 turunan. Terus apa gak mikir kira-kira nanti akan bisa seperti apa? Padahal kan dia orang cerdas ya. Pendidikannya yang tinggi. Mungkin dia pendidikan agama Kak. Oh begitu ya. Pengaji. Ayo yang lainnya, yang belum kamu soroti. Mengapa di negara kita itu persoalan jadi budaya zaman kerajaan sekarang ada terjadi. Tetap ada kasus ini. Kalau dulu kan mungkin kata acara itu lewat bukti atau pajak, tapi terus korupsi berapa orang. Sekarang juga masih, sehingga menjadi budaya. Kira-kira kok hukumnya semua itu tuh misalnya karena sebagai tim independen pembantu KPK harusnya bagaimana biar sirna sama sekali. Tapi sebelum menyimpulkan dan meredaksikan hasil pembelajaran kali ini, kira-kira pemecahan apa yang paling cocok untuk mengatasi korupsi di negeri ini ya? Sampai saya saking putus asanya para komentator itu saat mendengar di acara King and itu bilang, kapan kira-kira korupsi di Indonesia bisa hilang? Saking putus asanya itu jawabannya sekali. Ya, jawabannya apa? Korupsi di Indonesia akan hilang setelah kiamat. Bilang seperti itu. Saking berat gitu loh. Kalau itu semuanya hilang ya. Berarti itu sindiran yang sudah wow. Ya, sebelum kita simpulkan belajar kali ini, bagaimana solusi yang kalian ciptakan itu efektif atau tidak? Saya ingin mendengar dari salah satu kalian beberapa yang pinter stand up, karena memang anekdot itu akan menjadi berharga apabila ditampilkan secara pembawanya seperti stand up. Mungkin ada yang punya pengalaman stand up. Jadi bapak. Bayangkan koruptor ini seperti aku ya. Kartu terlihat, namun banyak disembunyikan sehingga tidak terlihat. Contohnya itu. Nah, terlihat, tapi tidak bisa diungkapkan seperti cinta badan. Ini apa ya? Keluar. Itu kan yang ada bayangkan jika melihat koruptor
Jadi saya itu ekspresi saya jika gua kayak gini gara-gara lingkungan. Jakarta ini. Ya, gara-gara lingkungan. Orang tua, nenek-nenek, ibu-ibu yang ada di lingkungan saya sudah ketahuan. Bang, gue itu pelit. Gua minta 10.000, dikasih 1 juta. Ternyata sampai pikir bahwa gue yang pelit. Gue aja susun. Masalah beras lontong. Di Indonesia ada satu masalah besar, yaitu kemiskinan. Sudah ada kartu Indonesia saya, kartu Indonesia Pintar, dan sekarang saya sudah bisa main kartu. Gara-gara ada kartu Indonesia Pintar. Di Indonesia sudah ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan sekarang anak saya yang paling kecil sudah bisa main kartu. Gara-gara ada kartu Indonesia Pintar, adik saya yang masih kecil pintar main kartu gitu. Ya. Kartu apa itu ya? Koruptor korupsi. Anda salah jika mengatakan koruptor itu korupsi. Koruptor adalah orang yang tertangkap korupsi. Jika orang itu belum tertangkap, khusus mungkin sekarang jadi pejabat. Iya. Indonesia tidak akan hancur karena ribuan orang miskin, ribuan pengemis. Tapi Indonesia akan hancur karena 10 orang memakai baju terbaik di dunia yang berpangkat tahanan KPK. Jadi jangan biarkan baju itu lebih dari 9 ada di Indonesia. Jangan sampai lebih dari 10 ya. Dipertahankan. Masuk. Dan kan jangan biarkan ada 9. Jangan biarkan ada lebih dari 9. Kita butuh satu pundak pemimpin yang bebas korupsi. Disitulah masa depan negeri. Jadi di sini kan ada 25 mahasiswa. Yang 24 koruptor, satu pemimpin negeri ya. Ada satu patung buat orang-orang yang ada di sana ya. Di mana? Ada di PL atau di mana? Ya pura-pura dalam perahu. Buaya darat di dalam sedan. Tapi rakyat jangan tiru. Kalau isinya kita ditahan. Pelajaran kita. Dari sini kira-kira tanggapan kita atau masalah ini kan sangat rumit dan kalian sudah memberikan solusi-solusi ini. Kira-kira adakah solusi yang terbaik yang bisa kita terapkan untuk negeri ini selain hukuman mati misalkan, selain apalagi tadi sudah mengembalikan uangnya penjara, adakah kira-kira yang boleh kita ambil hikmahnya sehingga kalian paling tidak sebagai generasi mendatang tidak ikut seperti itu? Apa kira-kira yang perlu diterapkan? Apa? Pasti hanya satu solusi cukup tidak mati, wah bisa tambah masalah lagi. Pastinya harus dimulai dari pertama diri, ya jangan korupsi kalkula, tepat waktu dan sebagainya. Kalau di pasar jadi pejabat meskipun kecil-kecilan jadi RT jadi berdada ya
benda yang jujur, uangnya temannya jangan dilap ya, dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, tentu saja sejak dini orang tua kita, keluarga kita harus mendidik anak untuk tidak dimanjakan dengan harta atau tidak ditanamkan cara adil itu seperti apa misalnya. Pernah diberi uang saku oleh orang tuanya? Ya. Adil belum tentu sama. Misalnya kalau ada masih kecil, umur masih TK dan kamu sudah ini, kalau uangnya sama, itu bisa dikatakan adil atau tidak? Ya. Jadi bisa sesuai dengan sebuah. Terus perlu pendidikan karakter sejak dini. Ya itu penting. Jadi solusi yang bisa kita ambil pertama dengan cara yang paling mendasar dulu, cara yang paling halus lembut dan kecil, baru terus meningkat, terus dilatih di masyarakat sampai imannya kuat, terus baru dilepas. Kalau memang tidak bisa ya baru dihukum sanksi yang paling berat. Tapi yang kalian simpulkan, yang kalian rata-rata pilih apa tadi hukumannya? Yang harus dihukum mati seperti negara lain ya. Seperti di Cina, di Korea Utara dan Arab. Ya. Ya itu yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Dan saya salut kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, bisa mengapresiasi sekali kalian usaha kalian ya. Dan ini belum berakhir. Untuk pertemuan berikutnya saya harap dibaca KPD-nya yaitu dari yang sudah dibuat secara berkelompok seperti ini, teks narasi ini dan dialog, coba di rumah buatlah dengan anekdot yang lain, temanya sama tapi dalam bentuk lain. Misalnya dalam puisi boleh, drama boleh, dalam bentuk video kan bisa bagus. Terus bisa kamu masukkan di buat TikTok atau YouTube seperti itu. Ya itu dari saya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Terima kasih Pak Yogi. Oh terima kasih Pak Yogi. Ya itu saja ya untuk belajar kali ini. Terima kasih sudah berusaha keras. Semoga ada manfaatnya terutama untuk kalian, untuk generasi yang akan mendatang ini, karena kalian akan mengisi negeri ini namanya. Kalau guru kalian kan nanti kan sudah tua, ada generasi terus. Saya harap lebih baik dan tentu saja negara kita harapannya tentu saja bebas dari korupsi atau semakin berkurang para koruptor. Tentu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.